Baru-baru ini saya mendapatkan kabar terkait mengenai SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana. Yang kabarnya ini sudah ada ya. SP2D untuk PKH tahap 3 termin ketiga tahun 2023. Nah, ini kira-kira kabarnya dari mana dan apakah kabar ini benar atau hoax? Dan akan kita buktikan ya dengan keterangannya di SIKNG. Nah, kemarin karena sudah SPM, apakah hari ini sudah berubah untuk status keterangannya? Nah, dan kira-kira kalau misalnya kabarnya itu benar terkait SP2D yang turun, nah kira-kira itu untuk wilayah mana dan penyalur apa, bank apa? Nah, akan kita bahas semua dalam video ini. Namun sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan mengupas tentang kabar yang baru-baru ini. Ini kabarnya yang mungkin sangat dinanti-nanti para keluarga penerima manfaat. Terkait apa? SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana. Nah, ini kalau kita ngomongin SP2D, ini pasti persepsi atau anggapannya, wah, kalau sudah SP2D berarti sudah menghitung hari saja untuk pencairan bantuannya. Nah, kira-kira apakah benar terkait kabar SP2D PKH tahap 3 yang baru saja turun hari ini? Nah, kira-kira kabarnya dari mana ini ya? Apakah kabar ini valid? Nah, akan kita bahas ya, akan kita kupas dalam video ini. Jika memang benar SP2D PKH tahap 3 sudah turun, kira-kira di SIKNG ini statusnya apakah sudah berubah dari SPM ya? Kemarin kan SPM, apa sekarang sudah berubah? Dan apabila SP2D-nya memang benar sudah turun, nah kira-kira di daerah mana? Kemudian bank penyalur apa saja? Nah, akan kita kupas. Namun sebelum kita lanjut, bagi yang baru bergabung, silakan di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, pada video kali ini kita akan mengupas terkait pembahasan PKH tahap 3 dan juga nanti juga sedikit membahas BPNT juga. Nah, yang paling khusus untuk pembahasan pada video kita kali ini adalah terkait mengenai SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana. Yang kabarnya baru-baru ini, hari ini ada yang mendapatkan kabar katanya dari pusat ya, bahwasanya SP2D sudah ada dan SP2D-nya itu adalah untuk PKH tahap 3. Kira-kira ini beritanya valid atau tidak ya? Dan SP2D ini hanya untuk PKH tahap 3 ya. Dan kira-kira kalau seandainya berita itu benar, nah ini SP2D-nya untuk wilayah mana saja? Dan kira-kira untuk bank penyalur apa saja atau penyalur apa? Ya, akan kita bahas. Dan beritanya dari mana ini ya? Nah, akan kita cari tahu ya. Nah, Sobat itu perlu diketahui di SIKNG untuk status PKH tahap 3, baik yang lewat pos maupun yang lewat Bank Himbara, itu keterangannya hasil verifikasinya itu sudah berhasil rekening. Rekeningnya sudah berhasil. Kalau yang sudah berhasil rekening berarti ya ini yang tanda-tandanya siap untuk dicairkan untuk PKH tahap 3. Dan juga untuk keterangan selanjutnya adalah sudah SPM. SPM ini artinya sudah surat perintah membayar yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial untuk nanti ditindaklanjuti ya. Jadi dari SK, jadi nama-nama KPM yang akan dicairkan bantuannya itu di SK-kan dulu. Dari SK itu
diterbitkanlah surat perintah membayar ya. Kemudian setelah itu ditindaklanjuti nanti kemungkinan ya ke KPPN, kemudian ke pihak penyalur. Kalau yang lewat Bank Himbara berarti bank yang ada di pusat. Kalau pos berarti pos yang ada di pusat. Untuk nantinya selanjutnya akan dikeluarkan namanya SP2D. Nah, kalau sudah SP2D itu menunggu pemindah bukuan rekening ya. Khususnya kalau yang Bank Himbara. Nah, itu artinya di top up dananya ya. Kayak apa ya? Kayak kita itu seperti di apa ya? Seperti di Shopee atau di apa ya? Pembayaran itu kan untuk mengisi saldo kan harus di top up dulu ya. Nah, itu. Jadi walaupun nanti misalnya benar kabarnya sudah SP2D, ini tinggal menunggu top up pemindah bukuan rekening. Dan itu tidak juga membutuhkan ya. Jadi itu juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar, jadi tidak cukup 1 hari ya. Jadi misalkan kalau memang benar SP2D sudah turun, tidak hari itu juga cair. Jadi menunggu beberapa waktu atau beberapa hari ke depan. Nah, itu. Nah, terkait SP2D, kabar yang baru saja saya terima, ini adalah SP2D, surat perintah pencairan dana untuk PKH tahap 3 termin ketiga. Kenapa kok termin ketiga? Karena SP2D PKH tahap 3 termin 1, 2 itu sudah ada sejak awal bulan Juli lalu, di mana di situ SP2D-nya hanya untuk wilayah di Sumatera Selatan. Kan sudah saya bolak-balik jelaskan ya. PKH tahap 3 itu sudah cair, tapi ada di wilayah Sumatera Selatan di awal bulan Juli yang lalu. Yang menyalurkan secara simbolis adalah Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia kepada gubernur yang ada di Sumatera Selatan ya. Beberapa kabupaten kota di sana sekitar 200 ribuan KPM ya yang cair ya, yang mengawali cair awal bulan Juli yang lalu. Nah, saat ini berarti PKH tahap 3 untuk termin ketiga untuk SP2D-nya. Nah, tapi apakah berita ini benar terkait mengenai SP2D PKH tahap 3 termin 3 yang sudah turun katanya? Nah, ini sumbernya ini saya dapat dari salah satu pendamping sosial. Ya, saya juga mengamati juga di media sosial. Ini salah satu pendamping yang katanya ini mendapatkan kabar dari operator yang ada di pusat. Ya, jadi di pusat itu ada semacam operator ya yang menangani apa ya? Ya pasti menerima SP2D yang pertama kali, dan nanti SP2D-nya dari pusat kemudian ke provinsi, dari provinsi baru ke kabupaten, dari kabupaten baru ke pendamping. Jadi pendamping ini mendapatkan SP2D itu paling akhir sendiri ya. Jadi tidak langsung dapatnya ya. Jadi kabarnya dari pendamping tersebut ya, ini dapatnya langsung dari operator yang ngurusin PKH yang ada di pusat. Jadi SP2D-nya katanya sudah turun. Dan untuk apa namanya banknya, kalau saya lihat ya, yang ditampilkan oleh pendamping tersebut ya, ini nampaknya SP2D PKH tahap 3 termin ketiga ini untuk Bank BRI, BNI Mandiri, BSI juga ada, bahkan PT Pos juga ada. Tapi kayaknya ya belum semuanya ya, seperti biasa. Untuk SP2D karena ini masih termin ketiga, nah nanti kemungkinan ada termin 4, termin 5 dan selanjutnya ya. Jadi tidak serempak, tidak serentak semuanya masuk SP2D. Dan ini yang paling harus diperhatikan. Walaupun misalnya SP2D sudah turun, nah terkait berita itu, kalau dari pendamping itu ya, karena pengakuannya dari operator yang ada di pusat, ya kalau memang dari operator yang ada di pusat memang benar sudah turun, ya saya mempercayainya ya. Tapi para pendamping lagi-lagi belum menerima ya, belum ada di tangan pendamping untuk SP2D-nya. Jadi misalkan KPM ada yang tanya ke pendamping, ya kalau saran saya nggak usah dulu ya, karena pendamping sampai saat ini kemungkinan banyak yang belum menerima SP2D tersebut. Kemungkinan ya masih ada di pusat SP2D-nya, atau mungkin masih di provinsi atau di kabupaten kota ya. Jadi karena
per hari ini ya, kemungkinan SP2D itu baru ada, mungkin 1-3 hari ke depan ya, mungkin baru diterima. Dan kalau nama-namanya ada di SP2D, pasti pendamping itu ngabarin kok ke KPM-nya atau melalui ketua kelompok. Jadi kalau nggak dikabarin pendampingnya, terkait misalnya diinstruksikan untuk mengecek, ya nggak usah dicek duluan ya. Jadi kalau nggak diperintah atau diinstruksikan pendamping untuk ngecek saldonya di mesin ATM, ya nggak usah dicek. Nah, kalau yang lewat pos, ini tetap menunggu surat undangan dari PT Pos setempat ya, karena SP2D itu kalau yang lewat pos, itu pihak pos yang ada di kabupaten kota masing-masing itu harus menjadwalkan terlebih dahulu. Nah, masing-masing kecamatan juga berbeda-beda ya penyalurannya. Nah, kalau sudah dapat surat undangan, pemberitahuan, nah, kemudian jadwalnya sudah ditentukan, ya baru bisa mencairkan datang sesuai tempat yang sudah dijadwalkan, misal ke balai desa atau ke kelurahan. Nah, untuk yang lewat Bank Himbara, nah ini ya, ini untuk PK tahap 3-nya, ya kalau SP2D-nya memang sudah turun, ini saran saya jangan dicek duluan, karena ini kalau beritanya SP2D itu baru turun per hari ini, ya masih ada proses selanjutnya, top up atau pemindah bukuan rekening ya, pemindahan buku rekeningnya itu ya. Jadi masih ada beberapa hari lagi, mungkin 3-1 minggu lagi itu baru masuk saldonya ya. Jadi nggak bisa langsung masuk saldonya kalau SP2D itu baru turun. Ya, saran saya jangan dicek dulu, ya tunggu beberapa hari ke depan atau 1 minggu depan, atau lebih baiknya tunggu pendampingnya ngabarin ya ke KPM-nya masing-masing, itu lebih baik. Dan kalau yang punya mobile banking kayak Livin Mandiri, bagi yang penyalurannya lewat Mandiri atau BRI Brimo, nah itu kan pasti ada pemberitahuan kalau saldo sudah masuk. Nah, kalau saldo sudah masuk, ya langsung bisa dicairkan ya. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.